Bapak, ini ada pertanyaan mengenai tentang transliterasi. Terkadang saat kita mentransliterasikan atau memindahkan bahasa Arab kemudian ke bahasa Indonesia, kalau ke dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia sepertinya sama-sama bahasa Latin ya Pak ya, jadi sangat mudah dalam pemindahan huruf-hurufnya. Berbeda dengan bahasa Arab, yaitu bahasa menggunakan huruf hijaiyah, kemudian bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin. Nah, ini terkadang ada misalnya za, ada perbedaan da, d, za, misalnya d, z. Terkadang ada juga yang membuatnya menjadi z titik di atas dan begitu seterusnya, sehingga sedikit membingungkan bagi kami. Nah, kira-kira bagaimana kita mengetahui apakah sebenarnya itu benar semua ataukah bagaimana? Terima kasih Bapak. Transliterasi itu kan sebenarnya alih aksara yang sudah ada pedomannya. Jadi di dalam kajian linguistik itu ada namanya tulisan yang grafemis, ada namanya tulisan yang fonetis. Nah, tulisan grafemis itu apa? Tulisan grafemis ya tulisan yang setiap hari kita pakai ini namanya tulisan grafemis. Kalau tulisan fonetis itu apa? Tulisan fonetis itu adalah tulisan yang disesuaikan dengan alat suara ucapan kita sesuai sistem fonem yang ada. Jadi ada perbedaan-perbedaan, yaitulah nanti yang ditransliterasikan sesuai dengan pedoman yang kita pakai itu kan pedoman yang depak, itu transliterasi. Dan sudah ada ininya kan, transliterasi itu sudah ada fontnya di dalam komputer itu kan ya. Tinggal kita meletakkan pedoman di samping kita, kemudian kita ketik fontnya itu apa. Nah, ini terkaitan dengan penulisan fonetis. Jadi di dalam linguistik ada grafemis, ada fonetis. Nah, yang dijadikan pedoman untuk transliterasi itu adalah penulisan yang bersifat fonetis, seperti lambang-lambang. Tetapi tidak sama antara tulisan fonetis dengan transliterasi, karena transliterasi itu ada pedomannya. Ya. Kalau tulisan fonetis itu adalah tidak lagi huruf itu 29, tetapi ada alofon-alofonnya, ya, paham ya alofon, ya teman-teman ya. Ada alofon, ada alomorf, itu variasi-variasi itu semuanya dilambangkan dalam bentuk tulisan. Berbeda dengan tulisan grafemis. Tulisan grafemis tidak mengenal alofon dan tidak mengenal alofon dan tidak mengenal alomorf. Ya tulisannya ya seperti itu saja. Tetapi kalau tulisan-tulisan fonetis itu setiap ucapan, setiap huruf punya alofon, morfem punya alomorf. Nah itu kalau di dalam bahasa Arab itu kajiannya kan ilmu apa itu ya? Kalau fonologi dalam bahasa Arab itu apa namanya? Ilmu saut. Iya, ilmu saut. Ya itu ada alofon, ada alomorf, itu dipelajari di situ. Ya. Makanya sebenarnya kalau kita mengajar bahasa Arab, kita sebenarnya harus menggabungkan antara kekayaan teori linguistik umum dengan linguistik Arab, itu harus kita gabungkan sehingga mahasiswa kita lebih mengenal atau lebih familiar dengan istilah-istilah linguistik. Selama ini mohon maaf, saya pernah ngajar menggantikan istri saya di kampus itu, dan saya pernah ngajar di IAIN. Rata-rata mereka itu tidak mengenal dengan istilah-istilah linguistik umum. Mereka tidak kaya dengan istilah-istilah teori linguistik umum. Yang mereka kenal ya hanya istilah-istilah bahasa Arab saja, ya fi'il, fa'il, maf'ul. Padahal itu kalau dikaji dari sisi sejarah, maka dari perkembangan teori linguistik pada abad pertengahan itu baru pisah. Ya, memang pada awal-awalnya dalam perkembangan sistem linguistik itu memang kelas kata itu hanya dibagi menjadi
3. Nah, setelah itu berkembang luas. Mereka kalau orang Arab itu kan masih mengikuti tradisi India. Di awal perkembangan linguistik itu justru berkembang di India. Jadi Panini itu adalah seorang ahli linguistik di India. Pada abad keempat itu dia mengkaji kitab Weda. Ya, jadi kitab Weda ini dikaji, kenapa dikaji? Karena mereka ingin menjaga makna dari kitab Weda, karena banyak orang-orang Hindu Buddha yang tidak lagi mengenal sistem fonologi dan sistem kelas kata, sehingga kalau membaca kitab Weda itu mereka sembarangan. Nah, dikhawatirkan maknanya bergeser. Nah, doanya dikuatkan, doanya tidak dikabulkan Tuhannya. Ini kalau kita kaji dari sejarah di situ rentetannya lah. Pada awal pertengahan ini linguistik di Arab itu tidak berkembang, justru berkembang di Eropa. Maka di Eropa banyak berkembang aliran-aliran linguistik fungsional, linguistik tradisional, kemudian aliran struktural. Lah, yang berkembang ke Arab hanya 2 aliran itu, tradisional dan struktural, sehingga mereka membagi kelas kata hanya menjadi 3. Lah, sejarahnya itu. Mungkin itu kalau tradisi dari sejarah.